Shalom bagi kita semua. Kami guru-guru sekolah minggu GKPS Jemaat Bogor mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan pesta sekolah minggu yang ke-52. Sebelum memasuki acara ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Amin. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu, Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu besar kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita, maka sudah selayaknya kita memuji nama Tuhan dengan hati yang riang. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami
selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi, kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa, sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun, kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan kehidupan yang baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebesar apapun pergumulan hidup yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, 2, dan 4. Ajaib benar anugerah. Petang itu
Ricky sibuk membuat PR. Heran, mengapa guru-guru suka memberikan PR yang banyak? Pikir Ricky. Bila sudah selesai, ia akan bermain ke rumah Herman tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru. Siapa ya yang menelepon? Mengganggu aku saja, keluh Ricky dalam hati. Ternyata Papa yang menelepon. Katanya teman Papa, Pak Anton, akan datang. Jadi Ricky harus menyambutnya, menyediakan minum, memberikan koran dan majalah supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu Papa pulang dari kantor. Ada-ada aja. Kalau PR-ku selesai, aku tidak bisa main ke rumah Herman dong, pikir Ricky agak kesal. Tetapi, mau apa lagi? Kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai, dan Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tas, terdengar bel berbunyi. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Pak Anton. Seorang pria sebaya Papa, berpakaian rapi, tersenyum ramah, dan menanyakan nama Ricky. Om Anton, Papa belum pulang, tetapi katanya Om tunggu aja, sambut Ricky. Ricky menyediakan minuman dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Ketika itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum, Ki? Tanya Herman. Sudah, tadinya aku mau main ke rumahmu, tetapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya, kedatangan Om mengganggu. Teman Ricky ini siapa ya namanya? Kata Om Anton. Herman Om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab dan Om jamin kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky menyeringitkan dahi dan berputar pandang dengan Herman. Maaf Om, ini pekerjaannya apa ya? Tanya Herman ingin tahu. Oh, Om ini seorang guru, tetapi masih belajar jadi murid yang baik, jawab Om Anton santai. Mata pelajaran apa Om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang bisa membuat orang bahagia dan berhasil, jawab Om Anton. Jadi kalian bisa tanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan. Jadi, guru bisa tahu murid sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum, jawab Om Anton. Herman dan Ricky pun mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, dan ada yang banyak bicara. Karakter guru juga bermacam-macam. Tetapi, setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi, guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang memperhatikan pelajarannya. Bersungguh-sungguhlah belajar dan selalu membuat PR, jawab Om Anton. Om, mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya, tanya Herman lagi. Kamu memang betul. Lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol. Dan itu mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu, jawab Om Anton. Om, mata pelajaran apa yang paling penting? Tanya Ricky. Semua mata pelajaran itu penting, tetapi yang terpenting adalah pelajaran agama Kristen. Pelajaran itu harus kita praktekkan. Tuhan Yesus mengasihi, ya kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus suka menolong, ya kita juga harus menolong orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum.
Wah, asik juga bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika ayah Ricky pulang, maka Ricky dan Herman pergi ke rumah Herman. Berbicara dengan Om Anton itu menyenangkan. Wah, kita lupa tanya Om Anton itu mengajar di mana, tanya Herman pada Ricky. Ricky mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan pada papa. Malam hari, Ricky bertanya, Om Anton itu mengajar di mana? Apakah dia guru SD? Dan mengapa dia masih belajar jadi murid yang baik? Papa tertawa. Om Anton itu bukan guru SD, dia itu pendeta. Memang dia mengajar jemaat, tetapi dia juga masih belajar jadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita juga harus belajar jadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa. Ricky pun mengangguk. Daki, yang tinggi, turun, mulai yang dalam, mulai yang tersekarang, yang tengah, Yesus besertamu. Terbang rumah angkasa, musim selam, dayung, terima
Betul. Kita sebagai anak-anak Allah harus mampu menahan segala godaan duniawi dan tetap setia mengikuti Yesus. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Ikut di Kau Saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki acara khusus pembacaan Tonah Pimpinan Pusat GKPS. Pematang Siantar, 30 Sada Mei 2020. Nomor 210 Sada, garis miring tolu,
/PP/2020. Hal, tonahni pimpinan pusat bani Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020. Nahi normat Haganup Kuria GKPS bani Ianani B. Salam Pentakosta. Ibagas malas niuhur marhasoman hagogohon itonduina pasing. Ipestaon hitado sadarion 2 pesta bagal. Aima paroh nitonduina pasing Pentakosta. Pakon Pesta Sekolah Minggu GKPS. Domu hujin pada sonamima piga-piga tonah nagabe parhitianami manisena siam kuria nahina holongani Tuhan. Tarlobih ganup dakdanak Sekolah Minggu GKPS. Sada, Pesta Sekolah Minggu GKPS sekaligus pesta parohni tonduina pasing na ipestaon hita sadarion. Inma nagabe parhitianta maka malaskon horja ni tonduina pasing itongah-tongah kuria ni Tuhan. Sonai homa mardingat idop nihur ni Tuhan napa jongjongkon seksi Sekolah Minggu GKPS mamuka humbani tahun 1968 nasalpu. Sadarion, patut do dingatonta ganup marhasoman uhur namar tarima kasih, panorang atap masa sangga hadak dana konta mar Sekolah Minggu, nalang tarsirang, janah dihut manontuhon sonaha hajongjongan tanuan. Talup do hita mar tarima kasih homa hubani haganup guru-guru Sekolah Minggu GKPS, nalang marna loja manaburhon hatani naibata hubata. 2. Pestanta sadarion, si holdo homa pagol paun hita khusus ni selaku orang tua. Paboa dakdanak aima si bere-bere ni Tuhan hubata. Jana harga tumang dosidea ilobe ni Tuhan. Halaniai, ningondo totap ibere hita perhatian nagok dopak dakdanak Sekolah Minggu, janah mandukung ganup horja pangidangion hubani sidea. Aseda sidea hubani panandayon nasitong dopak Yesus. Tolu, hubani nasiam dakdanak Sekolah Minggu GKPS, pagol paon namima nasiam ase tongtong pokut marlajar, martonggo, sonai manombah Tuhan, ase lambin marbagal nasiam ibagas pambobayon, apa gogoh ni tonduina pasing, laho meraih cita-cita apa masa depan. Selamat Pesta Sekolah Minggu ke-52, pakon selamat Pentakostama hubani nasiam haganupan. Tonduina pasing ma manramotkon, pakon mampargogohi, sonai pahisahkon uhur nasiam mandalani pargoluhan. Apa haganupna masa khusus ni dampak pandemi COVID-19 sia. Salam pakon tonggo, pimpinan pusat GKPS, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal ditandatangani, Pendeta Martin Rumanja Purba Eporus ditandatangani. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari Guru Sekolah Minggu Jemaat Bogor. 52 tahun Sekolah Mingguku. Diawali kisah Robert Rakers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu. Dalam persekutuan kami yang penuh sukacita, menikmati kebenaran-Mu sesuai dengan usiaku. Indah, indah menerima berkat-Mu di sana. (52 tahun sudah Sekolah Minggu GKPS. Pintaku, teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi. Karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh
mengajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari yang menyinari ke bumi. Saat ini dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah saja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah saja. 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohonkan supaya Tuhan melihat dan bekerja tepat pada waktunya. Virus pun dilaluinya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku. Mengajarku dengan imani yang teguh dan berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku. Menyebut Tuhan adalah kebanggaanku. Memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Guru Sekolah Minggu Jemaat Bogor. Kudus turun untuk memimpin kita yang lemah untuk melewati segala macam rintangan hidup.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 3. Roh Kudus tetap teguh. Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di pesta sekolah minggu ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi di dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan aku ambil dari bahan khotbah sekolah minggu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ayo anak-anak sekolah minggu, sudah ketemu belum Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul itu perjanjian baru. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ayo kita lomba kuat bacanya ya. Anak-anak sekolah minggu bacanya di rumah. Jangan bapaknya yang punya Alkitab, mamanya yang punya Alkitab kasih dulu sama anaknya. Kami mau lomba kencang suara bacanya. Ayo, sudah buka semua Kisah Para Rasul 2. Ayo berlomba. Semua punya Alkitab kan? Kalau ayo, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita bacakan. Ayo lomba kencang ya. Pokoknya pendeta sampai dengaran kemari deh dari rumahnya bersuara. Oke, kita bacakan bersama-sama. 3, 2, yuk. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Amin. Ada yang sudah selesai belum? Atau belum selesai baca khotbahnya? Udah selesai semua ya? Atau masih ada yang mengeja tadi MERERKAK mereka. Halo saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPS Bogor. Sekarang hari yang terindah buat anak-anak sekolah minggu dan juga pasti orang tuanya juga. Karena apa? Ini pesta sekolah minggu dan kita sekarang merayakan Pentakosta. Ada yang tahu apa itu Pentakosta? Ayo, ada yang tahu? Ya, siapa yang nggak tahu? Tanya bapaknya deh. Kenapa? Bapaknya nggak tahu juga. Bahaya. Mamanya ditanya. Ayo, maminya ditanya. Ada nggak? Tahu nggak? Apa itu Pentakosta? Pentakosta hari yang ke? Nggak dengar. Yang ke berapa? Nggak dengar. Nggak tahu. Berarti nggak tahu itu. Ayo. Siapa yang nggak tahu? Tunjuk tangan. Pasti tahu lah ya, kalau papa mamanya pasti tahu lah. Pentakosta itu hari yang ke-50 setelah Yesus apa? Ayo. Yesus bangkit. Itu yang kita peringati sekarang, turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Penta itu 50 ya. Jadi di firman Tuhan saat ini menggambarkan situasi itu, menggambarkan bahwa Roh Kudus turun kepada murid-murid. Lambangnya apa? Kita lihat dulu guru sekolah minggu anak-anak ya. Siapa yang sudah rindu sama guru sekolah minggunya? Tengok nih gimana lidah api itu. Guru sekolah minggu kita menunjukkannya. Ayo gimana itu? Nah, itu namanya lidah api. Tahu kan? Lidah api itu biasanya dikatakan hinggap di atas kepala murid-murid yang berkumpul saat itu. Oke? Ayo guru sekolah minggu kembali ke tempatnya. Sudah hafal kan lidah api itu? Bisa nanti setelah khotbah dilukis. Ya, siapa yang mau melukis lidah api itu dilukis besok-besok kasih sama guru sekolah minggunya ya. Janji ya. Nanti siapa yang paling cakep, siapa paling cantik, siapa yang paling gimana gitu ya. Nanti Pak Pendeta kasih hadiah. Janji. Benar ya? Ayo janji ya. Siapa yang paling cakep gambarnya, satu hadiah dari Pak Pendeta, satu dari Pak Porhanger. Walaupun pendeta belum tanya sama Pak Porhanger, tapi kita percaya Pak Porhanger akan kasih hadiah juga ya. Tapi hanya untuk 2 yang terbaik saja ya. Banyak sekali guru sekolah minggu gitu soalnya ya. Iya, silakan nanti melukis
Tapi harus kerjain sendiri ya, bukan papanya mamanya yang melukis. Nanti dikumpul sama guru sekolah minggu, mau kapan saja dikasih sampai nanti tanggal 31. Ini khotbah tanggal 31 ya, sorry. Untuk seminggu dikasih waktu ya, sekalian kerja dari rumah. Turunnya Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika pesta sekolah minggu kita selalu mengingat itu. Ada pesta sekolah minggu, turunnya Roh Kudus. Lalu diceritakan di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan para murid. Dikatakan hingga di atas kepala mereka. Lalu kita bertanya, kenapa Roh Kudus itu hadir? Salah satunya adalah itu janji Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia berkata, nanti aku akan berikan roh penghibur, aku akan berikan Roh Kudus buat kalian. Fungsinya apa? Yohanes 14 ayat yang ke-26 menyatakannya. Yohanes 14 ayat 26. Ayo buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 26, kita sama-sama baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita garis bawahi Alkitabnya, yang mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan dan mengingatkan. Sama seperti para murid yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu, gambarnya seperti ini loh. Cakep kan? Dihinggapi Roh Kudus itu, Roh Kudus itulah yang bekerja untuk kita dan anak-anak sekolah minggu, bukan hanya papa mamanya, mengajarkan dan mengingatkan. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah ya, pastilah. Ada gambarmu di situ. Gambar pendeta juga nggak ada. Lupa, fotonya jadul ya. Dia itu masa lalu gitu ya. Sekali lagi mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan dan mengingatkan. Dan itu pesan bagi kita saat ini di Pentakosta ini, bahwa Roh Kudus itu yang mengajari dan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Dan itu menjadi pesan buat anak-anak sekolah minggu, bahwa engkau akan diajari, engkau akan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah hidup di dalam Roh Kudus? Pasti semua sudah hidup di dalam Roh Kudus ya. Karena sudah mengingatkan dan sudah diajarkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus. Memang gak gampang untuk itu ya. Kalau masih ada lagi yang merengek-rengek, masih ada yang rewel, kalau minta sesuatu masih gimana gitu ya, oh berarti belum diajarkan oleh Tuhan Yesus. Atau ada yang bosan sampai di rumah, lalu di rumah terus, dari tadi kemana gitu, aja di rumah terus gitu ya, bosan di rumah gitu ya. Atau mau keluar saja gitu, ada corona loh, mau kena corona, gak bisa bernapas sudah sampai mau seperti itu. Ya, enggak kan? Iya, jadi harus tetap di dalam rumah. Ya nggak apa-apa lah, bosan-bosan dikit ya. Ya sekali-sekali menggambar. Tadi kan Pak Pendeta sudah kasih melukis kan? Ya minta diajarin sama papa mamanya. Tapi jangan sekali lagi papa mamanya yang ini. Mengingatkan dan mengajarkan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, firman Tuhan mau bilang sama kita bahwa orang yang diberkati, orang yang dihinggapi Roh Kudus itu akan memahami, akan tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Ya, akan mengajarkan dan memahami apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupnya. Misalnya apa? Kalau selama ini melawan mamanya, ya janganlah melawan lagi, kan gitu kan, kasihan mamanya sudah ngebabu istilahnya kan. Jangan-jangan di rumah terus masak mulu, pakai daster mulu, itu dasternya jangan-jangan kalau nggak ada tamu atau nggak keluar masih pakai daster terus ya, kasihan dong sama mamanya. Selama ini dipanggil 3 kali baru dengar, ya sekarang dipanggil sekali dengarlah gitu ya. Jadi jangan cuman misalnya novel gitu, nggak didengar. Novel, gak didengar. Novel, sampai 5 kali capek maminya kan. Besok-besok novel gitu kan. Lalu
terus datang, iya mak gitu. Nah, itulah perubahan itu menjadi lebih baik. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, firman Tuhan mau mengajar kita seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu, bagaimana mereka berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Ngerti nggak itu? Bahasa yang dimengerti orang lain, dan bahasa itu membuat orang mengerti. Bahasa itu membuat orang sukacita. Contohnya gimana? Anak-anak sekolah minggu kan suka begitu kan? Sukanya gimana? Mamanya nanya, apa yang mau? Apa kamu mau? Pokoknya itulah. Apa? Apa? Kata maminya kan? Apa buru? Apa nak? Katanya kan? Tapi itu gitu ya kan, lalu ya, pergi ke kamar sembunyi, lalu mengurung diri gitu ya. Oh enggak, itu bukan anak-anak di dalam Roh Kudus. Anak-anak di dalam Roh Kudus akan bilang, mami aku maunya ini, papi aku maunya ini, papa aku maunya ini. Sebab apa? Dia memakai bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Itu yang pertama. Lalu bahasa yang membuat orang sukacita. Jadi bahasa Roh Kudus itu, orang yang dihidupi Roh Kudus itu adalah orang yang menggunakan bahasa yang membuat orang sukacita. Contohnya gimana? Ya kalau anak-anak sekolah minggu disuruh belajar itu pasti membuat orang sukacita. Iya kan? Tapi kalau terus nonton YouTube saja, Ultraman saja, berubah, nah itu aja terus, enggak. Itu hanya otak kanan apa otak kiri ya yang aktif. Gak boleh, karena itu sesuatu yang sudah terpola sedemikian. Tapi bahasa kita membuat orang sukacita. Misalnya apa? Menyanyi lagu gereja gitu kan, menyanyi lagu rohani, pasti senang papanya. Kalau ada orang sakit, aku berdoa ya untukmu. Itu baru anak-anak yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Bapak mama juga seperti itu. Papa mama yang diberkati oleh Roh Kudus akan menggunakan bahasa yang membuat sukacita. Contohnya apa? Ayo papa mama, ingat dulu bahasa apa yang dikeluarkan sama anak-anaknya kalau lagi marah. Di mananya matamu? Dari cari. Begitu kah? Atau bilang, anakku, lain kali nggak boleh begitu ya, gitu ya. Takutnya kan seperti itu. Apa itu? Ada cerita itu. Kurasa anak sekolah minggu udah tahu semua itu ya. Yang ada anak sekolah minggu sama maminya lagi buat mengadon kue gitu, ngadon buat bolu, lalu dicampurin apanya sama maminya, tepungnya, menteganya atau apa segala macam. Terus anak sekolah minggunya nanya, mami, kenapa ada rambut mami yang putih? Lalu maminya setengah jengkel bilang, itulah kau, kalau kau jugul, kalau kau bandel, tambah terus rambut mami satu yang putih. Diem aja anak sekolah minggunya. Lalu tiba-tiba mikir anak sekolah minggunya, jadi mami, opung kok rambutnya putih semua? Kena deh maminya, berarti maminya lebih jugul gitu ya. Ya artinya seperti apa? Papa mama juga harus mengajarkan sesuatu yang membuat anak-anaknya sukacita. Dan itulah tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan bilang orang-orang di sekitarnya bingung karena kuasa Roh Kudus itu. Orang-orang di sekitarnya melihat, dia pikir dia itu mabuk, murid-murid pada mabuk. Enggak, Petrus bilang itu masih jam 9 pagi. Enggak mungkin ada orang minum tua, enggak mungkin ada minum alkohol, minum vodka, minum Chivas. Anak-anak ngerti nggak itu ya? Tinggi banget bahasanya ya. Ya nah, nggak perlu tahu itu. Tapi itu mau katakan bahwa nggak mungkin orang mabuk pagi-pagi. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus itu akan juga memberikan semangat yang selalu baru untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makanya anak-anak sekolah minggu, gimana caranya memberitakan firman Tuhan? Belajar baik, lakukan perintah orang tuamu, senangkan orang tuamu, tidur tepat waktu, jangan main mulu. Itu menjadi kekuatan memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin.
Iya, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja, berkarya, mengajarkan, mengingatkan setiap kami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku di dalam kebenaran firman-Mu. Terkhusus anak-anak sekolah minggu yang merayakan pesta sekolah minggu saat ini. Biarlah Tuhan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi kekuatan untuk setiap mereka. Sebab hanya kekuatan Roh-Mu Tuhan yang memampukan mereka bertumbuh, bertambah besar, dikasihi banyak orang, terlebih dikasihi Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan kami Tuhan akan salah dan dosa kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku kupersembahkan hidupku. Padamu Tuhan dan Allahku kupersembahkan hidupku.
dan ragaku hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.